Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Pak Head. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita bisa mengamati atau melihat analitik YouTube ini ya. Di video pertama sudah sedikit saya perkenalkan bagaimana atau apa itu analitik YouTube. Nah, video kali ini pada bagian kedua ini kita akan melihat apa saja yang ada di channel kita ya, dengan melihat atau memperhatikan analitik dari channel kita. Oke, pada saat kita pertama kali masuk ke dashboardnya analitik YouTube, maka kita akan mungkin diantara kita masih bingung ya dengan tampilan analitik ini. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba sedikit menjelaskan satu persatu dari metrik yang penting ya, yang perlu kita pahami. Baiklah, ketika kita masuk ke video, lalu kita klik analitik atau analisis dari channel kita ya. Kalau channel kitanya itu belum dimonetisasi, itu hanya akan terdiri dari 4 tab di dalamnya. Itu yang pertama overview atau ringkasan, yang kedua reach atau jangkauan, lalu ada interaksi atau engagement, kemudian di penonton ya, tabnya penonton atau audience ya. Jadi kalau Anda belum dimonetisasi, ini akan ada 4 tab di dalamnya ya. Tapi kalau channel Anda sudah dimonetisasi, itu ada tambahan 1 tab lagi yang disebut dengan pendapatan atau revenue. Mari kita coba cek, kita coba lihat satu persatu, mulai dari overview atau ringkasan. Pada channel yang belum dimonetisasi, biasanya tampilan ringkasan itu memuat penayangan, lalu waktu tonton dan subscribe ya. Sedangkan kalau channel Anda sudah dimonetisasi, maka pada bagian ringkasan ini atau overview ini akan ada 4 tab di dalamnya: penayangan, waktu tonton, subscribe, dan estimasi pendapatan Anda. Teman-teman bisa mengecek periode sejauh mana ya kita akan melihat data analisis channel kita. Secara default itu 28 hari, tapi kita bisa mencarinya atau melihatnya sepanjang waktu, bisa lebih dari 28 hari. Artinya dari pertama kali kita mendaftarkan channel kita sampai sekarang itu bisa memilih sepanjang waktu. Untuk yang subscribe yang masuk, kita bisa juga melihat secara real time. Kalau kita klik di sini, lihat jumlah subscribe secara live, itu akan tampil ya. Kebetulan di channel yang baru dibuat ini itu masih 0 ya subscribe-nya, dan tayangnya juga masih 0 karena memang videonya baru 1 dimasukkan ya. Dan kalau di channel yang lain bisa lihat sini tampilannya, bisa kita lihat jumlah subscribe-nya, lalu jumlah penayangan secara real time-nya ya, 48 jam terakhir kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat juga di sini video-video yang dalam 28 hari terakhir ini ditonton paling banyak ya, berapa penayangan dan seterusnya kita bisa lihat di sini untuk selama 28 hari dalam periode ini ya. Bagian termuka dari ringkasan ya, teman-teman juga bisa melihat apa sih itu tayangan atau penayangan ya. Penayangan ini cek sini adalah total penayangan untuk rentang tanggal, wilayah, dan filter lainnya yang dipilih ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada jumlah penayangannya, biasanya akan terlihat di link lengkapnya ini ya. Kita bisa klik, nanti bisa ditampilkan di situ saja nonton, kapan ditonton, termasuk filter yang lainnya. Kemudian bisa juga teman-teman mengecek estimasi total jam ya, atau waktu tonton itu merupakan estimasi total jam waktu penayangan dari video Anda, konten Anda yang ditonton oleh penonton kita. Juga bisa dilihat seberapa banyak perubahan total subscribe ini ditentukan. Itu tampil di sini dan termasuk atau sudah dikurangi subscribe yang hilang. Jadi subscribe yang diperoleh rentang tanggal dan wilayah yang dipilih. Teman di sini YouTube telah memperbarui ya, kita meningkatkan kualitas data untuk sumber perolehan dan kehilangan langganan atau subscriber kita ya. Sebagai contoh di sini misalnya dalam 28 hari terakhir kita bisa lihat ada penayangan sebanyak ini, kemudian waktu
tontonnya sebanyak ini, kemudian subscribe-nya tambah sebanyak ini ya. Teman-teman yang baru jangan melihat video dengan ini, tetaplah semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik dari teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat di sini itu penayangan, itu ada penayangan channel dibandingkan performa Anda dari biasanya ya. Seiring waktu, informasi ini dapat digunakan untuk mengenali video berperforma tinggi, kemudian memperkirakan perubahan musiman dan menentukan waktu mengupload video baru Anda. Jadi di sini sebenarnya sangat tergantung dari penonton kita ya, dia mau menonton lagi atau tidak, atau mungkin ada juga bisa juga subscriber baru ya. Kita coba masuk ke jangkauan ya. Pada jangkauan ini teman-teman bisa lihat penyajian tentang tayangan ya, lalu rasio klik tayang, lalu kemudian penayangan ya, penonton unik. Teman-teman bisa lihat di sini jumlah tayangan ini merupakan data dari berapa banyak frekuensi thumbnail video ditampilkan kepada penonton. Efek ini hanya menyertakan tayangan di YouTube, bukan di situs atau aplikasi eksternal lainnya ya. Ini hanya yang dari YouTube saja. Kemudian kalau rasio klik tayang dari tayangan, ini adalah jumlah tontonan per tayangan ditampilkan. Informasi ini menunjukkan seberapa sering penonton menonton video setelah melihat tayangan. Ini juga disebut dengan CTR ya. Ini bisa tinggi juga bisa rendah ya. Perlu dipahami seberapa besar persentasenya. Lalu penayangan menunjukkan penayangan channel ya, dengan performa Anda dari biasanya ya. Seiring dengan waktu, itu informasi ini dapat digunakan untuk mengenali video berperforma tinggi, memperkirakan perubahan musiman, dan menentukan waktu mengupload video baru Anda. Yang penting kira kapan waktu yang tepat untuk upload video. Artinya di sini teman-teman membuat jadwal ya, jadwal apakah seminggu sekali ataukah seminggu 2 kali untuk video baru Anda ditayangkan ya. Tapi memang kadang-kadang mungkin karena kesibukan yang lain kita tidak sempat menayangkan video-video terbaru kita ya. Ini biasanya akan berpengaruh dari tayangan untuk periode berikutnya. Selanjutnya di sini ada tab penonton unik. Penonton unik ini adalah estimasi jumlah orang yang menonton konten Anda dalam rentang tanggal yang dipilih. Kadang penonton unik ini juga disebut sebagai orang yang menonton video kita tetapi dia itu sering mengulangi lagi ya, menonton lagi video kita. Jadi disebut juga sebagai penonton unik. Jadi kita lihat sini pada bagian analisis channel, pada bagian tab jangkauan ini ditampilkan juga ini sumber trafficnya ya. Ini ada jumlah traffic dari eksternal dan seterusnya, penelusuran YouTube dan yang lain-lainnya. Di sini ada tayangan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Bisa lihat sini. Nah, gambar ini menunjukkan berapa kali thumbnail itu dipilih kepada penonton di YouTube atau di tayangan ya. Ya, seberapa sering thumbnail ini dihasilkan dalam penayangan atau diklik oleh penonton kita. Disebut dengan rasio klik tayang, dan bagaimana penayangan ini berpengaruh pada waktu tonton. Penayangan atau waktu tonton ini tidak berasal dari tayangan yang tidak disertakan dalam laporan ini ya. Sumber traffic eksternal yang tadi ditampilkan ini ya, kita bisa lihat juga, oh ternyata dari 82% lebih itu ya dari gambar ini, oh ini ternyata berasal dari sini. Ini ada Google Searching, ada Google Android, dari Classroom ya, ada WhatsApp, dan dari YouTube malah 0 ya. Bisa juga dari sumber playlist ya, traffic playlist. Bisa lihat ini playlist kita sering dijadikan untuk menonton begini ya. Kita lihat ini sumber traffic channel ini yang berasal dari playlist, satu tinggi yang dari itu. Lalu sumber traffic dari video yang disarankan samping atau setelah pemutaran video lain. Artinya ketika satu video sudah hampir selesai itu biasanya suka tampil ya video yang disarankan untuk penonton kita itu mengklik gambarnya atau thumbnailnya ya. Misalnya sini ada banyak video yang disarankan oleh YouTube. Sumber traffic yang lain berasal dari penelusuran YouTube ini 6,9. Apa saja yang berasal dari penelusuran ya ini ya, cara riset, kategori dan seterusnya ya. Persentase yang tertinggi yang akan berada di paling. Oke, itulah jangka
jangkauan ya, gambaran tentang jangkauan. Yang berikutnya tab interaksi. Di tab interaksi ini kan menginformasikan ya momen-momen penting dari video kita, menggambarkan retensi dari video kita yang ditonton. Dari masing-masing video kita itu seperti apa sih retensinya umumnya ya. Video ini retensinya 8,8. Durasi rata-ratanya ya, retensi rata-ratanya itu 3,4 ya. Rata-rata yang 31,5%, nantinya ya ini paling banyak ya di sekitar sini saja nih, 38 secara rata-rata. Yang bagus itu kan berapa begitu datang gitu. Artinya kalau video kita itu ditonton, penonton kita itu full, grafiknya akan lurus. Kalau grafik yang menurun gini berarti penonton kita itu hanya 5% saja yang menonton secara full sesuai dengan durasi ya, contohnya di video ini. Dari gambaran ini itu juga bisa jadi bahan evaluasi ya. Penonton kita itu hanya menonton rata-rata di 3 menit 38 detik di jumlah waktu tayangnya ya. Ini rata-rata menurut layar akhir yang diklik ini hanya 4 dan seterusnya ya. Berdasarkan data ini saya harus banyak memperbaiki ya, supaya lebih bagus lagi hingga menjadikan channel ini lebih menarik ya. Kita lihat yang berikutnya dari sisi penonton, data penonton ya. Kita lihat sini audiens kita itu dari mana saja ya. Dalam 28 hari ini bisa dilihat ada 98 penonton yang kembali ya, naik dan seterusnya. Tambahan subscribernya 162, kadang-kadang bisa aja turun. Nah, sini juga ada informasi tentang ini, kapan penonton Anda membuka YouTube. Jadi tidak cukup. Kita lihat yang berikutnya, ini notifikasi lonceng. Nah, kenapa lonceng ini perlu diaktifkan supaya YouTube bisa memberitahu ada baru ya. Jadi kalau ini aktif, nanti kita akan menginformasikan ke subscriber kita, maka subscriber kita itu akan mengklik video tersebut. Jadi teman-teman, grafis ke atas dalam periode ini ternyata dari penasehat di Facebook ya. Umur dan gender bisa kita lihat sini, lebih ya yang nonton. Itu untuk penonton. Nah, untuk pendapatan mungkin saya. Oke teman-teman, itulah pembahasan hari ini tentang analitik YouTube berkaitan dengan analisis channel kita ya. Nantikan pada video berikutnya bagian ketiga tentang analitik dari konten atau video kita. Jumpa lagi, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa.